Tidak ada yang benar-benar nyata dan tidak ada yang benar-benar hidup kecuali momen saat ini. Masa lalu dan masa depan hanyalah ketidaknyataan yang berada di dalam angan-angan pikiran. Jika kamu merasa depresi, itu menandakan jika kamu hidup di masa lalu, menyesali apa yang sudah terjadi, dan memikirkan yang tidak bisa kamu kendalikan juga kamu ubah. Jika kamu khawatir atau cemas, artinya kamu hidup di masa depan, ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Maka dari itu, sangat penting bagimu untuk fokus dengan momen saat ini, karena jika fokus pada masa depan dan masa lalu hanya akan membuang energimu sia-sia. Mulailah menjadikan masa lalu sebagai guru terbaik, jadikanlah pengalaman sebagai pembelajaranmu untuk memperbaiki saat ini. Dengan demikian, kamu sudah memulai untuk mengkreasikan masa depanmu. Dengan melakukan yang terbaik saat ini, kamu akan menciptakan masa depanmu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ingat, kehidupan ini sangat erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Apa yang kamu lakukan saat ini akan menuai akibat di masa depan, karena apa yang ada saat ini adalah akibat dari sebab yang kamu buat di kehidupan sebelumnya. Artinya, keadaanmu saat ini adalah suatu kondisi yang sudah tepat, karena apa yang terjadi saat ini adalah hasil kreasi yang kamu ciptakan di kehidupan sebelumnya. Meskipun demikian, satu hal yang perlu kamu pahami dan kamu sadari, melakukan yang terbaik tidak selalu dengan sesuatu yang besar, namun, lakukan apapun yang kamu bisa sesuai kemampuan dan kesanggupanmu. Jangan sampai kamu melakukan hal yang sebenarnya kamu tidak mampu. Jangan memaksakan kehendak dengan melakukan sesuatu yang berada di luar kemampuanmu. Kamu bisa memulainya dari hal kecil yang kamu bisa, mulailah menggali potensi yang kamu miliki, dan kembangkan sesuai dengan kondisi saat ini agar relevan digunakan atau dikonsumsi orang lain. Sebagai contoh, ketika kamu hendak membuat usaha mandiri, kamu tidak perlu meminjam uang pada sebuah bank sebagai modal. Jika kamu belum memiliki modal, kamu bisa bekerja terlebih dahulu yang kemudian uang hasil kerja ditabung dan digunakan sebagai modal, atau, jika kamu sudah memiliki modal, sesuaikan usahamu dengan modal yang kamu miliki, kendalikan jiwa ambisiusmu dan sadarilah bahwa semua hal besar berasal dari yang kecil, segala hal butuh proses untuk bertumbuh dan berkembang, berevolusi dari hal kecil menjadi sesuatu yang besar. Kamu juga harus terus berhijrah untuk terus memperbaiki diri, jadikan kegagalan sebagai caramu untuk mengamati kesalahan-kesalahan yang harus kamu perbaiki. Dengan begitu, kamu sudah memulai untuk mengkreasikan masa depanmu, mulailah dengan cara yang tertata rapi dari saat ini. Secara umum, saat ini Leo sedang dalam masa pertumbuhan jiwanya, kedewasaan pun semakin terlihat sangat jelas. Sebagian besar dari Leo sedang menitik fokuskan dirinya untuk peningkatan kualitas diri. Banyak dari Leo justru mengesampingkan masalah asmaranya, dan benar-benar fokus pada hal yang lebih positif. Tidak heran jika akan ada banyak Leo yang menempati masa keemasannya di bulan ini, masa kejayaannya benar-benar akan Leo nikmati di bulan ini. Terlebih, bagi Leo yang sudah mengalami dan melewati fase titik terendahnya, karena diri Leo telah terupgrade menjadi sosok yang sama sekali berbeda dari Leo di kehidupan sebelumnya. Di mana dari masalah manajemen keuangannya pun kini perlahan mulai menunjukkan perubahan positif, belitan hutang yang dulu menjadi sebuah beban terberat pada fase titik terendahnya kini mulai diperbaiki, Leo telah belajar akan utang piutangnya. Selain itu, Leo juga mulai memilah orang-orang yang masuk ke dalam hidupnya, tidak lagi mengizinkan semua orang masuk ke dalam hidup Leo, Leo menghindari orang-orang toksik yang tidak mendukung Leo untuk bertumbuh dan berkembang. Bahkan, semesta pun memberi dukungan penuh bagi para pemilik zodiak Leo. Hal ini bisa dilihat bagaimana segala sesuatunya dipermudah dan selalu ada saja jalan untuk Leo melangkah. Namun, kamu juga perlu menyadari, jika saat ini kamu mengalami kegagalan, itu adalah cara semesta mengalihkan perhatianmu dari apa yang sebenarnya bukan tujuanmu. Semesta bekerja sesuai alurnya dan terkadang dengan sesuatu yang mungkin menyakitkan dan tidak kamu pahami sama sekali. Dari hal tersebut, admin menyarankan agar kamu merenungi kegagalanmu. Jika kamu gagal pada sesuatu yang sudah lama kamu jalani namun kamu mengalami kegagalan terus-menerus, cobalah untuk merubahnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan coklat mengalami penurunan dalam penjualannya, yang kemungkinan besar akan berdampak pada kebangkrutan perusahaan tersebut. Namun, perusahaan coklat tersebut merubah warna produknya menjadi warna putih. Terlihat tidak masuk akal, di mana yang disebut coklat diberi warna putih. Namun, hanya dengan merubah warna justru perusahaan tersebut dapat meningkatkan penjualannya jauh lebih besar. Artinya, ketika kamu mengalami kegagalan berulang kali, semesta menyuruhmu untuk berpikir, dan kegagalan adalah cara semesta mengalihkan perhatianmu pada apa yang sebenarnya bukan tujuanmu.
Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Rabu, bulan Desember, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta. Apa yang terjadi saat ini di dalam rumah tanggamu, mungkin untuk pertumbuhan jiwamu. Rasa sakit yang kamu alami, mungkin untuk menyadari kekuatanmu yang sebenarnya. Hidup bersama dengan orang yang tidak sesuai harapanmu memang terasa begitu menyakitkan dan menjadi beban tersendiri di dalam perasaanmu. Jika saat ini ada yang harus kamu bicarakan, cobalah komunikasikan dengan baik. Katakan apa yang memang menjadi beban batinmu, dengan begitu, mungkin secara perlahan pasanganmu akan ada perubahan yang lebih baik. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, saat ini, kamu perlu mengontrol perasaanmu, menjadi overprotective dan overpossessive hanya akan memunculkan kecurigaan dan beban batinmu sendiri. Kamu tidak dapat memastikan jika kekasihmu saat ini akan menjadi jodohmu, kamu hanya perlu berusaha melakukan yang terbaik, namun, kamu tidak dapat memastikan akan hasilnya. Siapkan ruang untuk kecewa dalam hati kecilmu, karena terkadang apa yang kamu bayangkan belum tentu itu yang terbaik untukmu. Bagi sebagian Leo yang masih single, saat ini kamu memang fokus pada peningkatan kualitas diri, namun, kamu perlu berhati-hati dalam mengatur keuanganmu. Saat ini, kamu memang mampu memberikan modal pada orang lain, hanya saja, kamu perlu melihat siapa yang kamu beri modal tersebut. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang yang tidak memiliki tanggung jawab dan tidak menepati perjanjian. 2. Karir. Kondisi pekerjaanmu saat ini dalam keadaan baik-baik saja, namun, tidak dipungkiri, saat ini kamu memiliki beban akan finansialmu pada urusan pekerjaanmu. Hal tersebut menjadikanmu sedikit merasakan kecemasan, dan kefokusanmu dalam menjalankan rutinitas pekerjaanmu pun sedikit terganggu. Disarankan, kamu tidak perlu berpikir berlebihan akan sesuatu yang belum terjadi, karena apa yang kamu takutkan saat ini hanya akan membuatmu merasa tidak nyaman. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, apa yang kamu sesalkan saat ini karena kamu tidak mendengarkan intuisimu. Uang yang kamu percayakan pada seseorang membuatmu merasakan kegelisahan, hal itu terjadi karena sampai saat ini, orang yang kamu percaya tidak menunjukkan hasil yang kamu harapkan. Ini adalah pelajaran berharga buatmu ke depannya untuk tidak mudah percaya pada orang lain. Bagi sebagian Leo yang belum mendapatkan pekerjaan, sebenarnya, kamu memiliki banyak ide yang berpotensi untuk menghasilkan uang, hanya saja, kamu ragu untuk memulainya. Cobalah untuk memulai merealisasikan ide dalam kepalamu menjadi karya nyata, mulailah dengan hal-hal kecil yang sanggup kamu lakukan. 3. Keuangan. Jika dilihat secara keseluruhan, sebenarnya finansialmu dalam kondisi kestabilan, namun, karena ada beban janji yang harus kamu tunaikan dalam beberapa hari ke depan, akhirnya kamu merasakan sedikit kegelisahan. Beberapa Leo harus membayar tanggungan bulanannya, dan beberapa Leo memang sudah ada janji dengan seseorang akan urusan finansial. Memang sedikit menjadi beban pikiranmu saat ini, namun, kamu tidak perlu cemas, apa yang kamu takutkan tidak akan terjadi. Semesta akan memberimu bantuan entah bagaimana caranya, semua akan teratasi dan terlewati dengan baik. Lagi dan lagi, kamu adalah sosok yang pandai mendapatkan uang, hanya saja, kamu masih saja memiliki wadah rejeki yang masih bocor, sehingga, hal tersebut menjadikan uangmu terbuang sia-sia. Tampaknya, kamu masih saja teledor akan penggunaan uangmu, kamu masih saja mudah memberi kepercayaan pada orang. Cobalah untuk menyadari akan hal ini, menolong memang baik, tapi, jika yang ditolong justru merugikanmu, itu hanya akan membuat finansialmu mengalami kekacauan, dan pastinya kamu pun harus menanggung beban pikiran akan hal ini. 4. Peruntungan. Di bulan ini benar-benar akan menjadi bulan bagi Leo untuk menempati titik kejayaannya. Apa yang kamu alami di kehidupan sebelumnya kini dijadikannya pembelajaran berharga buatmu. Selain itu,
apa yang kamu tabur di kehidupan sebelumnya akan kamu panen di bulan ini dan sepanjang tahun 2025 nanti. Kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya akan terakumulasi menjadi karma baik yang akan kamu terima di tahun ini. Tidak heran jika akan ada beberapa Leo mencapai titik kesuksesannya. Leo benar-benar berdiri di atas panggung kepemimpinannya. Zona keemasan benar-benar akan kamu raih, kebebasan finansial, dan segala kesulitanmu secara perlahan akan terurai. Teruslah berpikir positif akan masa depanmu, hilangkan rasa cemasmu dan lakukanlah yang terbaik saat ini. Manfaatkan akhir tahun 2024 ini, karena bulan ini semesta benar-benar memberi dukungan penuh untukmu, dan keberuntungan pun akan hadir buatmu di sepanjang bulan ini. Dan di hari ini, satu hal yang sudah lama kamu inginkan akan kamu terima di hari Rabu ini. Mungkin, ini adalah sesuatu yang sudah tidak kamu ingat-ingat lagi. Selain itu, kamu juga akan menemui titik terang akan apa yang menjadi sebuah kecurigaanmu, akan ada kejelasan akan sesuatu yang selama ini menjadi beban pikiran dan perasaanmu. Beberapa Leo juga akan mendapatkan keajaiban, mungkin, kamu akan mendapatkan ide untuk merubah apa yang selama ini kamu perjuangkan, dan sebuah keajaiban pun akan kamu terima di hari ini. Bagi kamu yang sedang merasakan kebingungan akan langkahmu, di hari ini akan mendapatkan bimbingan dari intuisimu, bahkan, jika kamu sadari, saat menonton video ini pun intuisimu berbisik pada dirimu. 5. Kesehatan. Rasa sakit pada tangan kiri kini dirasakan Leo karena rutinitas kerjanya. Rasa sakit tersebut terasa di bagian jari kelingkingnya. Beberapa Leo juga merasakan gatal pada bagian tubuh tertentu. Ini adalah sakit yang sebenarnya sudah sembuh. Namun, karena biang keringat menjadikan rasa gatal tersebut kini muncul kembali. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonet bagi sebagian Leo, namun, mungkin resonet bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca, mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024, semoga video ini bermanfaat, jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat, amin. Terima kasih.